Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jilanis Wan Perdana dari kelas 12 MIPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik menarik dalam biologi, yaitu tentang metabolisme. Semoga video ini bisa menambah pemahaman dan semangat kita untuk belajar biologi. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beragam aktivitas yang dilakukan. Aktivitas tersebut dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Kegiatan fisik seperti olahraga berikut ini tentu akan menjadikan tubuh kita bugar, sedangkan kegiatan santai sambil ngemil jika dilakukan terus-menerus akan membentuk timbunan lemak di perut dan tubuh menjadi kelebihan bobot. Kira-kira apa yang menyebabkan ukuran tubuh orang yang jarang dengan orang yang sering beraktivitas fisik menjadi berbeda? Ternyata hal ini berhubungan dengan proses metabolisme tubuh. Bagaimana ya proses ini terjadi dalam tubuh kita? Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Jadi saat kita makan, proses metabolisme akan mengolah zat gizi dari makanan yang telah diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Kecepatan proses metabolisme ini akan dipengaruhi oleh enzim sebagai biokatalisator, artinya enzim dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Enzim merupakan senyawa kimia atau protein khusus yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh dengan cara menurunkan energi. Aktivitas kita dapat memperhatikan grafik berikut. Grafik kerjaan klik menunjukkan bahwa enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivitas. Energi aktivitas adalah energi yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Penurunan energi aktivitas dapat terlihat dari selisih energi yang diperlukan dalam suatu reaksi yang dibantu enzim dan tidak dibantu dengan enzim. Menggunakan enzim, energi aktivitas yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan yang tanpa enzim. Hal ini menyebabkan reaksi dapat berlangsung lebih cepat dengan sedikit energi bebas yang dibutuhkan. Berdasarkan komponen penyusun enzim dibedakan menjadi dua macam, yaitu enzim sederhana yang hanya terdiri dari protein, enzim kompleks atau lebih dikenal dengan holoenzim. Holoenzim terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen protein atau enzim bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Komponen non-protein atau gugus prostetik kita termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Komponen ini berupa koenzim, merupakan senyawa organik, contohnya vitamin enar, dan koenzim A kofaktor merupakan senyawa logam anorganik, contohnya ion logam seperti Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co. Beginilah struktur holoenzim dengan komponen yang menyusunnya: apoenzim, koenzim, dan kofaktor. Selain komponen yang dapat menempel pada enzim-enzim memiliki sisi aktif, yakni bagian atau tempat pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Sisi allosterik merupakan sisi selain sisi aktif enzim yang dapat berikatan dengan aktivator. Enzim sisi ini dapat dipanggu oleh inhibitor non-kompetitif. Selain itu juga terdapat inhibitor kompetitif yang strukturnya mirip dengan substrat. Substrat menempel pada sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk baru. Kerja enzim sangat spesifik karena sisi aktif dari enzim sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalisis. Ikatan yang terbentuk antara enzim dengan substrat bersifat lemah sehingga reaksi dapat berlangsung bolak-balik. Enzim memiliki sifat-sifat berikut. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi, artinya enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Enzim bekerja secara spesifik, artinya enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Misalnya enzim maltase hanya dapat memecah maltosa menjadi glukosa.
Enzim merupakan protein sehingga kerjanya dipengaruhi oleh pH dan suhu. Pada suhu tinggi, enzim akan terdenaturasi atau terjadi perubahan struktur proteinnya, sedangkan pada suhu rendah kerja enzim akan terhambat. Enzim bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Artinya enzim dapat mengkatalis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain maupun sebaliknya. Mengkatalis penyusunan senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Selain itu, dalam proses metabolisme tubuh, enzim hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Enzim berupa koloid dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa dan dapat digunakan berulang kali. Mekanisme kerja enzim terjadi apabila suatu molekul substrat menumbuk molekul enzim yang tepat, maka super tersebut akan menempel pada enzim membentuk kompleks enzim substrat dan mengakibatkan terjadinya reaksi yang berakhir dengan terbentuknya molekul produk. Teori yang menjelaskan cara kerja enzim ini ada dua macam, yaitu teori kunci gembok atau lock and key dan teori ketetapan induksi atau induced speed. Pertama, teori kunci gembok. Dari ini menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian ini disebut sisi aktif. Sementara itu, substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Substrat tersebut akan menempel pada enzim membentuk kompleks enzim substrat dan mengakibatkan terjadinya reaksi yang berakhir dengan terbentuknya molekul produk. Hubungan enzim dan substrat tersebut membentuk ikatan yang lemah apabila enzim rusak. Karena pengaruh suhu atau pH, bentuk sisi aktif enzim akan merubah, mengakibatkan substrat menjadi tidak sesuai lagi untuk enzim tersebut. Berikutnya, teori ketetapan induksi. Teori ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya atau bersifat fleksibel jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim akan berubah bentuk secara tepat. Ketika berikatan dengan substrat, membentuk kompleks enzim substrat dan kompleks enzim produk, hingga produk dapat meninggalkan sisi aktif enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Kerja enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut suhu perubahan pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, zat pengikat atau aktivator, dan zat-zat penghambat atau inhibitor. Pertama, suhu. Setiap enzim mempunyai suhu optimum yang spesifik. Suhu yang terlalu tinggi pada enzim dapat menyebabkan denaturasi protein dan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi enzim pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya. Akan bersifat non-aktif, akan tetapi enzim tidak rusak. Namun jika suhu enzim melebihi batas optimum, maka enzim akan rusak atau mengalami denaturasi. Contohnya, enzim pada manusia memiliki suhu optimal 35-40 derajat Celcius. Sedangkan bakteri yang hidup di air panas memiliki suhu optimum 70 derajat Celcius. Faktor kedua, perubahan pH atau derajat keasaman. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim juga berubah, sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. Misalnya, enzim tialin di mulut bekerja pada pH netral, enzim pepsin di lambung bekerja pada pH asam, sedangkan enzim tripsin di usus bekerja pada pH basa. Faktor ketiga, konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim dengan kecepatan reaksi terhubung secara linear.
Semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan meningkat. Hubungan konsentrasi enzim dengan kecepatan reaksi ditunjukkan oleh grafik berikut. Selanjutnya, konsentrasi substrat. Namanya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, maka reaksi akan berjalan lambat. Dan bahkan ada substrat yang tidak terkatalisasi. Hubungan konsentrasi enzim dengan substrat dengan kecepatan reaksi ditunjukkan oleh grafik berikut. Faktor berikutnya zat pengikat atau aktivator. Aktivator yaitu zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contoh aktivator antara lain garam-garam dan logam alkali. Dalam kondisi encer seketika 2% sampai 5% dan ion logam cambang 2Cl. Kita tahu pada kondisi normal enzim hanya akan aktif apabila sisi aktif cocok dengan substrat. Jika substrat tidak cocok dengan sisi aktif, maka enzim tidak dapat bereaksi dengan adanya aktivier yang menempel pada sisi enzim. Maka enzim akan aktif dan sisi aktif enzim akan berubah bentuk sesuai substratnya hingga menghasilkan produk. Dan faktor terakhir adalah zat-zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, inhibitor kompetitif merupakan inhibitor yang berikatan secara kuat pada sisi aktif enzim. Struktur inhibitor kompetitif mirip dengan struktur substrat sehingga inhibitor ini bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan sisi. Nah, inilah tabel perbedaan antara inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif sesuai pembahasan kita sebelumnya. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.